Hai teman-teman jurnalis, peserta Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) yang diadakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Apa kabarnya? Salam sehat dan senang tentunya ya kalian bisa ikut meskipun kali ini cuma 5 hari ya. Dulu sebelumnya 12 hari. Tetapi ini kalian ada di sesi multi skill atau juga disebut multitasking jurnalis. Bagaimana jurnalis di zaman now itu tidak hanya diharapkan bisa meliput dan menulis, misalnya merekam omongan pejabat atau narasumber, lalu transkrip, lalu bikin tulisan, tetapi juga harus memahami prinsip-prinsip yang diperlukan ya, misalnya bagaimana membuat tulisan itu lebih banyak dibaca. Nah, ini adalah sesi kita dengan Septi Riani, ini adalah manajer SEO IDN Times. Dari Septi kita akan belajar bagaimana memastikan atau mendukung supaya tulisan kita lebih banyak dibaca. Ya, ini bagian dari multi skill atau multitasking jurnalis yang sudah harusnya sewajarnya dikuasai oleh jurnalis yang bekerja di media digital. Nah, silakan Septi. Oke, thank you Bunda. Halo teman-teman sekalian, terima kasih waktunya. Perkenalkan nama saya Septi Riani. Sekarang saya bekerja di IDN Times sebagai manajer SEO manager IDN Times udah 5 tahun. Jadi udah hot breaking news, udah biasa ya bagi kami tim SEO mau breaking news pagi, malam kita hajar terus biar viewersnya banyak gitu. Nah, caranya seperti apa? Salah satu yang kita lakukan itu adalah dengan SEO, gitu teman-teman. Nah, kali ini saya akan bawakan materi tentang SEO, tentang prinsip dasar SEO, gitu. Nah, saya izin share screen. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman setiap hari menulis, pasti pengennya kan mendapatkan lebih banyak page views gitu ya. Viewersnya juga pengen banyak setiap harinya gitu. Nah, gimana nih caranya? Selain membuat artikel yang bermanfaat juga, kita bisa support dengan yang namanya SEO. Nah, kalau teman-teman yang udah nggak asing dengan SEO, pasti tahu ya gimana caranya kita membuat artikel kita kalau dicari orang tuh kita ada perform di peringkat pertama gitu. Nah, misalnya ini salah satu keyword yang dimenangkan oleh IDN Times ya. Salah satunya kalau teman-teman cari dengan keyword aplikasi edit video Android gitu. Nah, kita nih yang muncul di nomor 1 di Google Search gitu ya. Nah, gimana nih caranya? Apakah ada strategi khusus selain bikin konten, apa yang dilakukan oleh SEO di IDN Times gitu? Nah, ada nih teman-teman, banyak banget hal yang bisa kita lakukan agar artikel kita itu bisa perform di peringkat pertama gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan search engine optimization gitu. Nah, tapi beda nggak ya sama yang ini gitu? Nah, kalau teman-teman perhatikan lebih detail lagi, di sini ada tulisan ad ya. Nah, kalau ad ini adalah artikel berbayar gitu. Nah, bedanya apa nih sama SEO gitu? Nah, jadi bedanya adalah kalau SEO itu organik, bener-bener nggak pakai budget, tapi kalau ads itu kita harus menggunakan budget. Jadi kalau teman-teman klik, misalnya di sini ada skincare Korea gitu, terus teman-teman klik nih yang page pertama di sini. Nah, sekali klik itu pasti ada bayarnya gitu, namanya CPC, cost per klik gitu. Nah, tapi kalau SEO tadi, kita kalau misalnya ngeklik ya nggak berbayar gitu, itu adalah secara organik. Nah, kalau misalnya teman-teman blogger atau baru gitu ya di dunia nggak mau ngabisin budget gitu, enakan pakai mana nih, ads atau SEO? Tentunya SEO karena organik ya, tapi kelemahannya adalah dia tuh nggak bisa instan gitu, apalagi bagi website-website yang pemula gitu. Tapi kalau misalnya selevel IDN Times, kalau proses indeksingnya cepat, dia bisa perform di peringkat pertama gitu teman-teman. Nah, jadi bedanya apa? Kalau SEO itu organik, kalau ads itu berbayar. Dan kelemahannya SEO adalah dia membutuhkan waktu, sedangkan ads, once teman-teman punya budget, udah ada budgetnya, dia bisa perform dalam waktu 1 menit gitu. Ketika teman-teman bisa ngeklik atau ngeset harganya berapa gitu.
Nah, kenapa sih SEO itu penting banget, apalagi di media gitu kan ya. Yang pertama, pastinya ketika kita punya banyak tulisan, terus kita perform banyak di peringkat pertama gitu, pastinya trafiknya jauh lebih banyak dan meningkat gitu ya. Nah, oleh karena itu, produksi teman-teman editorial, produksi artikelnya pasti kita optimasi secara SEO gitu. Nah, once trafficnya naik, pasti brand awareness juga naik. Brand awareness naik, pasti banyak brand-brand yang mau tap in nih ke IDN Times. Oleh karena itu, nanti bisa meningkatkan bisnis penjualan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, penting banget nih kalau misalnya di media seperti IDN Times, SEO untuk meningkatkan traffic, brand awareness, dan juga bisnis penjualan kita gitu. Nah, terus kalau misalnya dibilang kayak SEO itu cuma riset keyword terus optimasi ya Kak ya gitu. Enggak, jadi karena kita tuh punya pekerjaan rutin gitu. Nah, day to day-nya juga ada, terus kita punya project gimana nih kita memanfaatkan momen-momen ke depan, misalnya ada Imlek, Valentine dan lain-lain gitu. Jadi kita harus punya celahnya itu seperti apa. Dan yang ketiga, tools utilization. Jadi kita punya banyak juga tools ya yang harus kita utilize gitu. Nah, ini nih teman-teman, bagi teman-teman editorial pasti kita sangat erat ya dengan konten, URL, keyword, ranking, links dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ke bawah gitu ya, itu masih banyak lagi nih tentang SEO teman-teman. Ada crawl budget, breadcrumbs dan lain-lain. Nah, biasanya tim SEO itu harus mampu mempunyai komunikasi yang baik sama editorial nih. Makanya editorial sama SEO itu harus saling tektokan gitu ya, nggak kenal waktu kalau di media itu, jadi 24 jam benar-benar harus tektokan tuh. Misalnya ada breaking news jam 7 malam atau debat capres, nah itu kita harus benar-benar seiringan nih, editorial udah bikin ini, oh yang rame itu tentang ini, misalnya kemarin tiba-tiba debat cawapres ya, ada Top Lembong misalnya gitu. Nah itu kita harus langsung berkoordinasi tuh, berkolaborasi juga, jadi biar trafiknya makin naik gitu teman-teman. Nah, terus kalau misalnya teman-teman yang khususnya di editorial gitu ya, di jurnalis, terus pengen artikelnya lebih SEO friendly gitu. Nah, ini ada beberapa poin, ada 8 poin yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama fokus pada struktur penulisannya, jumlah katanya, penempatan keyword, keyword density, meta title, meta description, terus links, ALT text, dan struktur URL. Nah, ini akan aku bahas satu-satu. Nah, terus selain 8 poin tadi itu, teman-teman tuh juga nggak boleh melupakan konten yang premium atau high quality content. Karena sekarang kan Google makin pinter ya, makin tahu apa mana yang spam, mana yang organik, mana yang benar-benar dibuat manusia gitu kan, mana yang dibuat oleh robot atau ChatGPT. Google tuh pinter banget teman-teman. Jadi high quality content itu penting banget. Yang pertama harus useful, harus relevan juga, sama shareable. Shareable ini berarti kontennya teman-teman tuh kalau useful dan relevan pasti kan di-share ya di WhatsApp, di Instagram dan lain-lain. Nah, ini faktor-faktor salah satu faktor SEO, shareable ini salah satu faktor SEO yang diperhitungkan oleh Google. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman bikin konten terus banyak di-share ya di WhatsApp, di Instagram dan lain-lain linknya, itu tuh salah satu faktor yang salah satu faktor SEO yang diperhatikan Google gitu. Oh, ini nih artikelnya banyak di-share nih, pasti lagi rame nih. Ya udah kita naikin di peringkat pertama gitu. Oke, selanjutnya. Nah, dari 8 poin tadi nih teman-teman, yang pertama itu struktur penulisan. Nah, kenapa harus ada H1? Itu harusnya judul artikel. Jadi teman-teman harus perhatikan judul artikel teman-teman. Nah, kalau bisa keywordnya kayak tadi ya, yang kayak misalnya aplikasi edit video Android, itu harus ada, harus to the point gitu. Nah, terus subjudulnya juga harus ada. Karena di IDN Times kita pakai subjudul, listicle, itu udah oke tuh. Karena user sekarang itu lebih suka artikel-artikel yang minimalis gitu, yang simple gitu. Yang ketika kita baca subjudul, udah oke gitu. Nah, subjudul nih harus udah oke, harus mengandung keyword juga, dan jangan spamming tentunya ya, gitu.
Nah, jumlah katanya juga harus lebih dari 500 gitu ya. Apalagi buat teman-teman baru yang websitenya baru gitu ya. Itu tuh kalau bisa harus di atas 1000 gitu. Artinya ya harus informatif banget gitu. Terus mempunyai kerangka tulisan yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang apa ya, misalnya rekomendasi kopi misalnya gitu. Nah, itu tuh kita harus memberikan artikel yang memang menjawab kebutuhan user gitu. Jadi jangan kemana-mana tuh rekomendasi kopi, tapi kita bahasnya cara membuat kopinya gitu. Padahal kan kita lagi mainnya adalah rekomendasi kopi gitu. Jadi jangan kemana-mana tuh bahasnya tuh gitu teman-teman. Terus kalau misalnya listikelnya tambah banyak, oke nggak? Oke, oke banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman perbaharui terus artikel-artikelnya gitu, yang tadinya 10, terus jadi 20, bulan depan jadi 30 rekomendasi kopi. Nah itu bisa bagus tuh teman-teman, karena Google ngelihatnya itu fresh ya artikelnya gitu. Nah, terus ini juga nih, kan tadi di poin pertama aku bahas penempatan keyword. Nah, di mana nih biar nggak spamming gitu. Nah, pasti di judul itu pasti, teman-teman. Di judul itu pasti. Terus di salah satu subtitle itu pasti, di first paragraph sama last paragraph. Nah, biasanya tim SEO bisa kulik nih di situ. Tapi sekali lagi jangan sampai spamming gitu ya. Jadi kayak di paragraf 1 sampai ada 3 keyword. Misalnya aplikasi edit video Android-nya itu banyak banget gitu, terlalu spamming gitu, itu jangan. Terus teman-teman juga bisa jangan exactly pakai keyword aplikasi edit video Android gitu, tapi kita bisa twist dengan aplikasi edit video di HP Android misalnya gitu teman-teman. Kita bisa twist ke situ keywordnya. Nah, terus keyword density. Nah, ini juga, ini tuh ada tools dari SEO, bisa teman-teman akses secara gratis di wordcounter.net. Nanti tuh tulisannya seperti ini nih, teman-teman. Tulisannya seperti ini, jadi teman-teman cukup kopas artikelnya di sini, terus nanti di sini ada keyword density nih. Nah, kalau bisa ini ada yang keyword density-nya yang 1, 2, sama 3. Nah, kalau yang kedua ini kalau bisa jangan di atas 5% gitu. Yang paling aman tuh di angka 2 sampai 4% gitu, teman-teman. Nah, jadi ini wajib nih kalau kita mau ngecek apakah artikelnya udah safe apa SEO friendly atau enggak gitu. Keyword density-nya bisa dicek gitu. 2 sampai 4% itu aman. Di atas itu nggak aman gitu, teman-teman. Nah, terus oke. Nah, ini juga yang salah satu yang paling penting adalah meta title dan meta description. Apa tuh Kak meta title dan meta description gitu ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman cari gitu film horor terbaik gitu. Nah, IDN Times tuh paling atas gitu. Nah, ini bisa dicek yang atas ini yang warna biru itu namanya meta title, yang paling bawah itu meta description. Nah, kuncinya di meta title dan meta description tuh harus ada yang namanya keyword. Tadi kan keywordnya film horor terbaik gitu. Nomor 1 IDN Times. Nah, kalau bisa, bukan kalau bisa ya harus gitu. Film horor terbaik, keywordnya itu harus ada di meta title dan meta description. Di sini ada di sini ya, film horor terbaik. Ini juga ada film horor terbaik. Nah, terus ada sebenarnya rahasianya bahwa kalau misalnya nih teman-teman mampu apa ya meletakkan keywordnya di paling kiri atau di paling depan di meta title itu lebih bagus teman-teman. Jadi itu apa ya kuncinya lah, kunci rahasia. Jadi misalnya film horor terbaiknya kita taruh depan. Kalau misalnya di sini keywordnya adalah rekomendasi teh, misalnya rekomendasi tehnya taruh depan gitu. Itu salah satu kunci gitu. Kunci kita bisa menang atau kita bisa mengoptimalkan optimasi SEO kita gitu teman-teman. Nah, ini juga paling penting link, internal link sama external link. Nah, contohnya seperti ini nih teman-teman. Teman-teman biasanya bisa klik ini ya, sama klik ini. Nah, ini gunanya apa? Nah, gunanya adalah ini tuh membantu robot Google ketika masuk ke artikel ini, dia bisa langsung masuk ke artikel-artikel Yusuf Kala, ke artikel yang pilkada serentak ini. Jadi kemana-mana nih teman-teman gitu. Nah, ini penting banget karena kita bisa ngebantu nih robot Google yang udah masuk, oh dia mau masuk ke tag-nya atau artikel-artikelnya Yusuf Kala, ke artikel-artikelnya pilkada. Jadi crawling Google-nya itu lebih mudah gitu. Nah, ini
disarankan di artikel teman-teman boleh banget nih dimasukin internal link atau external link. Nah, yang oke tuh berapa Kak? Misalnya ada yang 5 kah? Di dalam artikel harus ada 5, harus ada berapa nih gitu, internal link gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat internal link itu di sini cuma 2 ya gitu. Nah, ini udah oke nih teman-teman, karena kalau misalnya kita masukin internal link terlalu banyak, itu terlalu spamming, sehingga user tuh ngerasa terganggu kan ya. Jadi kita juga nggak boleh membuat user kita tuh merasa terganggu gitu. Jadi ini kita masukin 2 aja udah cukup sih teman-teman di paragraf pertama gitu. Itu untuk yang internal link. Lalu untuk image-nya juga, biasanya teman-teman ini ya langsung download WhatsApp terus ada WhatsApp IMG 12345. Nah, itu jangan nih teman-teman. Jadi untuk ALT text kita harus pakai keywordnya gitu. Harus dimasukin keywordnya. Jadi misalnya kayak tadi film horor gitu ya. Nah, itu kita harus masukin keyword tuh. Film horor misalnya Korin gitu. Nah, itu masukin aja gitu. Nah, terus yang terakhir adalah struktur URL. Pasti teman-teman ketika membuat struktur URL itu apa ya, kayak udah oke belum ya? Ini udah SEO friendly belum ya? Nah, itu salah satu kuncinya adalah harus ada keyword tuh teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah hindari pemakaian angka. Jadi langsung to the point aja, film horor terseram sepanjang masa, misalnya kayak gitu. Jadi kenapa? Karena ini URL ini akan dibaca oleh robot Google. Sedangkan robot Google itu nggak suka yang namanya angka, nggak suka yang namanya simbol, makanya di URL tuh nggak ada simbol kan ya teman-teman. Jadi hindari simbol, hindari angka. Jadi to the point aja, langsung ke keywordnya apa gitu. Nah, itu untuk struktur URL di poin ke-8. Nah, terus selain 8 poin tadi, teman-teman bisa usahakan atau tulis ya di artikel teman-teman. Ini ada beberapa tips menulis artikel di media online agar teman-teman banyak yang baca gitu. Yang pertama harus memperhatikan kualitas konten, karena sekarang Google udah pinter, terus Google udah tahu gitu ya, oh ini yang nulis si A, misalnya si dokter A gitu. Nah, itu kita sebut sebagai EAT content gitu ya. Nah, itu sangat apa ya, mendorong Google untuk menjadikan artikel kita itu artikel yang terpercaya berarti, dan akan disajikan oleh Google di peringkat pertama, karena sangat membantu user yang cari keyword tersebut ya gitu. Jadi artikel yang bagus, yang kualitasnya oke, itu pasti didahuluin buat perform di peringkat pertama oleh Google gitu. Terus yang kedua, perhatikan kecepatan, fokus and speed itu penting, apalagi di IDN Times itu fokus and speed harus cepat, benar-benar cepat gitu, apalagi lagi breaking news dan lain-lain. Kita harus benar-benar tektokan antara editorial dan SEO itu apa ya, saling ngingetin juga, terus saling kasih keyword juga, ini keyword yang lagi rame gitu. Nah, itu kita harus perhatiin kecepatan itu juga, fokusnya juga. Terus yang ketiga, gunakan judul click-worthy. Click-worthy ini bukan clickbait ya. Jadi click-worthy itu sesuai dengan beritanya apa, terus keywordnya juga ada, terus udah gitu apa ya, click-worthy gitu, bisa diklik langsung, bisa mengundang orang untuk ngeklik gitu lah ya teman-teman, dengan tidak membohongi publik gitu ya. Terus yang terakhir, kita selalu harus posisikan diri sebagai pembaca gitu. Misalnya kayak kemarin rame ya kita tentang KPPS gitu ya. Nah, itu kita harus posisi ini sebagai pembaca, apa sih yang dicari sama orang tentang KPPS gitu. Oh, ternyata gajinya yang dicari. Terus oh, ternyata proses kerjanya yang dicari, cara daftarnya yang dicari. Nah, itu tuh yang kita akan komunikasi untuk ke editornya. Oh, ini nih yang lagi banyak dicari nih sama orang-orang tentang KPPS gitu. Ayo kita bikin yang kayak gini. Nah, itu tektokan yang kayak gitu, kolaborasi yang seperti itu tuh sangat diperlukan di media online agar kita itu bisa mendatangkan banyak traffic gitu, teman-teman. Nah, ini juga nih yang salah satunya nih, kalau misalnya ini apa ya, kalau misalnya yang SEO friendly gitu ya. Ini kan ada perbedaan antara apa ya, editor atau jurnalis sama SEO. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung gitu, Kak, aku kan punya gaya yang seperti ini gitu, punya gaya menulis yang seperti ini. Apakah aku harus to the point kayak SEO aja gitu? Nah, nggak apa-apa teman-teman.
teman-teman boleh banget punya gaya sendiri dalam menulis, tapi bisa memaksimalkan dengan SEO juga gitu. Nah, caranya adalah di bagian judul teman-teman tuh bisa pakai gaya teman-teman sendiri. Misalnya 25 film paling horor sepanjang masa, yakin berani nonton gitu. Jadi dia kan kalau misalnya kita upload ke sosial media atau ke secara orang mau baca itu kan emang apa ya menarik gitu ya, ada ajakan gitu. Nah, tapi kalau misalnya di Google tuh lebih suka yang lebih simpel gitu. Nah, gimana caranya ini? Kan judulnya udah ini. Nah, tadi di meta title-nya sama meta description-nya teman-teman bikin sesimpel mungkin. Hindari koma, hindari tanda seru dan lain-lain. Jadi emang sesimpel mungkin. Sama URL-nya udah sesimpel mungkin aja. Jadi teman-teman jurnalis atau writer itu fokusnya di judul gitu. Untuk meta title biasanya kita simplify lagi, kita bikin lebih simpel lagi, URL-nya juga kita bikin lebih simpel lagi. Jadi SEO ini sebenarnya sebuah seni ya. Jadi kayak kita nulis gak cuma untuk manusia, tetapi juga buat robot Google nih. Nah, caranya adalah editor atau jurnalis atau writer itu menulis untuk manusianya. Nah, kita SEO untuk apa ya? Menulis untuk si robotnya gitu. Jadi sama-sama nih tujuannya biar satu yaitu bisa menaikkan traffic gitu teman-teman. Satu disukain dibaca sama manusia, satunya biar bisa dibaca sama si robot Google gitu teman-teman. Jadi benar-benar seni banget lah ini nih di SEO gitu. Nah, kesimpulannya kalau teman-teman pemula, teman-teman bisa nulis pakai long tail keyword karena pasti kalau misalnya teman-teman bahas tentang rekomendasi film terbaru misalnya gitu, itu pasti yang menang yang gede-gede nih, pasti misalnya IDN, Detik dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bikin yang lebih panjang lagi keywordnya, misalnya rekomendasi film romantic comedy 2024 gitu misalnya atau Januari 2024. Nah, itu bisa nih teman-teman. Jadi semakin panjang keywordnya, kesempatan teman-teman atau blogger pemula untuk perform di peringkat 1 itu bisa gitu. Terus yang kedua, teman-teman bisa bikin blog dengan passion, apalagi di IDN Times itu ada community ya. Jadi teman-teman bisa bikin artikel sesuai passion teman-teman gitu di situ. Yang nggak punya website ya bisa nulis di community IDN Times. Terus yang ketiga, kita harus selalu posisikan diri sebagai pembaca karena dengan kayak gitu kita bisa mendatangkan lebih banyak traffic gitu. Kita tahu memposisikan user tuh sebenarnya pengen cari ini loh gitu. Terus yang keempat, kita harus memperhatikan kualitas konten kita. Semakin konten kita itu premium, bagus, penulisnya oke, terus gambarnya juga oke, nggak nyomot sana sini, itu pasti didahulukan gitu, diprioritaskan oleh Google untuk perform di peringkat pertama. Terus yang terakhir adalah kita harus menggunakan judul yang clickworthy, bukan clickbait, gitu sih teman-teman. Nah, mungkin itu aja dari aku. Jika ada pertanyaan mungkin gitu kali. Thank you, Septi. Sama. Pertanyaannya untuk yang sementara ada 3 pertanyaan, aku wakilin aja ya, berdasarkan tadi presentasi. Yang pertama soal keyword density ya. Mungkin bisa ditayangin lagi presentasinya. Yang kamu bilang yang bagus itu kurang dari 2% ya. Iya. Hah. Itu prakteknya contohnya bisa nggak kamu kasih Septi? Jadi yang ini ya. Jadi Iya. misalnya artikelnya yang di sini ya. Kemudian ini kan karena yang teman-teman ini kan bukan teman-teman dari media sosial tapi perlu paham ya. Mereka adalah jurnalis, reporter, kemudian redaktur atau editor. Nah, contohnya gimana misalnya? Oke, jadi sebenarnya ini kan ada word counter ya, teman-teman. Ada wordcounter.net, bentar. Nah, kita buka ya di sini. Nah, counter.net. Nah, nanti misalnya di sini ada nih aku ada artikel misalnya ya Bun ya di sini nih. Itu contoh artikel ya. Contoh artikel ya. Terus ini di sini ada keyword density, di sini ada keyword density yang 1, 2, dan 3 gitu. Nah, biasanya aku yang pakai yang 2. Nah, misalnya kita di sini ada public transportation nih. Ini ternyata di
artikel ini tuh berulang 5 kali, yakni 2% dari Hmm. keseluruhan jumlah kata di Artikelnya atau katanya yang berulang 5 kali? ini public transportation-nya, keyword public Katanya, transportation. keywordnya ya, keyword. Mm. Ha. Nah, ini Hmm. kan kalau misalnya di sini kan 2%, 2%, 2% berarti aman ya, nggak ada di atas 4% lah gitu. Berarti Hmm. dikatakan dia aman, Bun. Jadi dia nggak spamming gitu. Nggak Keyword terlalu banyak digunakan ya. Jadi benar. intinya sebetulnya kita kalau menulis tuh harus kreatif menggunakan padanan kata ya. Ya, benar banget, Bun. Sinonim, dan itu sebetulnya konsep dasar jurnalistik tuh. Jadi lebih mencari padanan kata atau sinonim. Jadi kalau public transportation bisa juga nggak harus diulang-ulang public transportation, tapi misalnya kalau di Indonesia kan transportasi umum bisa Mm-mm. diganti, kalau ngomongin soal bis jadi kasih bis ya. Benar, Kereta api, jadi benar. semacam itu ya. Benar-benar Bun, karena sekarang kan Google juga pinter ya Bun ya, jadi kayak kalau bahas transportasi umum terus gitu, jadi Google enggak gitu, oh ini kayaknya kok spamming ya gitu, ini kayaknya dibuatnya bukan manusia nih, karena kalau manusia baca transportasi umum dari awal sampai akhir lebih dari 10 kali misalnya, kayaknya nggak akan terbaca deh, manusia nggak suka deh gitu kan Bun, jadi harus cari padanan katanya gitu sih Ya, Bun. itu prinsip basic dari jurnalistik sih. Kita harus kreatif nyari padanan katanya ya. Dan sekarang lebih mudah karena bisa bisa ada di daring ya, online. Misalnya kata ini padanan katanya apa. Oke, thank you. Sekarang pertanyaan kedua, tadi yang soal Google itu merekomendasikan artikel-artikel yang berkualitas baik, yang IET itu ya. IET itu kepanjangannya apa ya, Septi? eh Enterprise, Authorities, sama Trustworthy gitu Bun. Jadi Oke. ditulis oleh orang yang benar-benar paham di bidangnya, misal di bidang bisnis atau health ya. Di bidang health berarti ditulis sama dokter atau ahli gizi gitu. Itu sih yang Oh, maksudnya oke. kalau J- sekarang lihat nih, kalau mau cari artikel-artikel health yang naik pasti yang halo dok, halo dokter gitu karena Yang emang yang sudah ada verifikasi ya, ya. diperkuat oleh dokter, oleh ahli. Oke. Nah, jadi kalau misalnya bukan seperti itu, kata-kata news, karena ini teman-teman news ya, jadi nggak pakai ahli. Tapi bagaimana Google itu tahu bahwa misalnya Uni Lubis menulis tapi mewawancarai Tom Lembong. Jadi ada kutipan Tom Lembong di situ. Kemudian untuk cover both side-nya ada kutipan Menko Luhut Binsar Panjaitan karena mereka lagi berdebat soal hilirisasi misalnya. Nah, jadi dengan adanya narasumber yang kredibel itu menambah kualitas ya. Benar Bun, nanti kita misalnya Bunda nulis tentang Tom Lembong gitu ya, terus nanti kita kan ada internal link tuh, kita masukin ke internal link tagnya Tom Lembong yang isinya artikel Tom Lembong semua gitu, itu oke Hmm. juga. Nah, dari sisi jurnalisnya sendiri, nah personal branding tuh penting banget sih sekarang. Jadi misalnya kita bikin untuk misalnya Unilubis gitu ya, dari LinkedIn atau ya Bunda Uni udah ini ya, mungkin aku lah gitu, misalnya aku gitu. Septiriani itu siapa gitu. Biasanya kita harus punya yang kuat gitu. Misalnya aku punya website tentang aku gitu, atau enggak aku punya account di IDN Times yang fokusnya memang di health misalnya gitu, atau di bisnis gitu. Nah, itu bisa dimulai dari Atau situ. di Wikipedia ya, atau di Nah, LinkedIn ya. Jadi benar. itu Google tuh membaca ya, siapa Ya, penulisnya itu dia langsung algoritmanya itu langsung ya. mencari bagaimana track record dari si penulis ini ya. Benar, jadi kesempatan teman-teman nih sekarang dari LinkedIn-nya mungkin bisa tuh dibikin gitu. Atau enggak kita bikin personal website ya, itu tuh kan penting ya Bun. Sekarang kayaknya Gen Z itu punya website tuh selalu, misalnya kita kalau kita interview Gen Z pasti dia punya website yang isinya portofolionya lah dan lain-lain, itu bisa dikembangkan sih sekarang gitu Bun. Oh, jadi kalau misalnya kayak saya kan udah punya unilubis.com udah lama, meskipun belakangan jarang diupdate karena sibuk di IDN Times. Itu Google setiap kali saya nulis di IDN Times, begitu muncul penulisnya Unilubis, Google itu merefer kepada sumber-sumber yang berkaitan dengan nama Unilubis, termasuk website pribadi saya ya. Ya iya gitu Bun. Sekarang dia IET banget gitu, IET gitu. Oh, oke, oke.
Jadi Keren banget. Jadi personal. teman-teman ini sebetulnya ini peluang baru yang mungkin kalian baru tahu ya. Penting personal branding ya bagi kita. Jadi termasuk di media sosial, kalau konten-konten yang kita share di media sosial, misalnya di X, Twitter, di Instagram, di TikTok itu konten-konten yang berkualitas, bukan konten hoax atau ngomel-ngomel, marah-marah. Itu itu ternyata dampaknya ada ya terhadap kredibilitas kita di Google ya. Ya, sekarang Google makin pinter ya, jadi bisa kemana-mana tuh bacanya. Misalnya kita cari deh Septiriani, kan yang muncul tuh TikToknya, Instagramnya, yang ngetek-ngetek kita, atau website-website yang ngetek-ngetek kita. Nah, itu penting banget nih. Misalnya aku jadi pembicara di, misalnya apa ya, Revoyu misalnya kayak gitu. Nah, Hmm. Revoyu tuh nampilin foto aku dan nama aku misalnya di situ kan. Kalau kita Hmm. cari nama kita itu muncul gitu kan. Nah, itu salah satu apa ya yang Google naikin gitu sekarang gitu. Jadi penting banget buat teman-teman tuh naikin personal branding teman-teman sih gitu. Tuh, menurut aku di Oke, TikTok, di Instagram dan manapun gitu. tolong di follow ya Instagram dan TikToknya Septi ya. Buat Tuh. hiburan oke. Nah, tapi Septi juga seringkali diundang ya untuk sesi-sesi seperti ini. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, Septi, yang gampangnya aja misalnya keyword ya, soal kata kunci dan tadi clickworthy ya, prakteknya. Apakah misalnya Jokowi dan Anies Baswedan meresmikan Jakarta International Stadium. Mm-mm, Stadion. Itu mm-mm, kan berarti ada 3 keyword ya, Jokowi, kemudian Anies Baswedan, kemudian Jakarta International Stadion ya. mm-mm, Itu lebih kuat mm-mm. dibandingkan dengan Jokowi saja atau Anies Baswedan saja. Karena kan berarti antara 3 strong keyword ya, keyword kuat dengan 2. Kira-kira prakteknya seperti itu ya? Iya, benar Bun. Nah, kalau misalnya kita nih ya masih media baru gitu, terus kita tuh masih, aduh, pakai keyword apa ya, pakai keyword apa ya. Nah, biasanya aku tuh cari di ini teman-teman, di langsung di Google-nya aja. Misalnya Jokowi meresmikan JIS misalnya ya gitu. Nah, yang muncul tuh yang kayak gimana nih gitu kan? Oh, ternyata tuh yang muncul Hmm, Jokowi apa nih yang hari ini restuin JIS. direstui. JIS warisan Anies direnovasi. Hmm. Atau enggak tadi Jokowi dan Anies ya Bun. Nah, aku tuh cari-cari tuh kayak gini nih misalnya. Nah, yang kayak gini-gini nih. Oh, ternyata kalau Hmm. Anies doang tuh ya udah kayak gini doang nih gitu. Nah, tapi kalau Jokowi tadi kayaknya lebih banyak gitu. Terus kayak misalnya gini nih. Ini stop storiesnya muncul, misalnya kayak gini-gininya muncul, people also us-nya muncul. Nah, Hmm. kalau misalnya teman-teman pengen lebih powerful lagi artikelnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa masukin ide-ide yang ada di sini nih. JIS dibuat oleh siapa, selesai kapan, pakai dana apa. Nah, ini tuh lagi ditanyain nih sama orang-orang di Google Oh, gitu. jadi pengembangan artikelnya sebenarnya udah disediain juga oleh Google ya, Benar. idenya ya. Ide-nya bisa teman-teman godok dari sini atau yang paling bawah gitu. Biasanya ada yang Hmm. paling bawah. Oh ini karena news sih karena nggak ada. Jadi bisa teman-teman cek di sini gitu. Nah, ini people also ask kalau kita pencet ada lagi kan di bawahnya gitu. Nah, itu bisa teman-teman jadiin kerangka tulisan teman-teman gitu. Untuk pengembangan selanjutnya ya, angle-nya ya. Angle-nya. Biasanya kalau breaking news ya Bun ya itu kan cepet ya. Iya, Nah, biasanya kita iya. cari gitu. Biasanya kita dalam waktu kalau breaking news di IDN Times dalam waktu 30 menit mesti ada minimal 5 tulisan kan. Iya. Ada urutannya ya sampai ke yang explainernya ya, explainernya yang artikel penjelasan. Thank you banget ya Septi atas waktunya. Mudah-mudahan gak bosan ngajarin kita-kita semuanya. Nah itu tadi teman-teman prinsip dasar search engine optimization yang perlu kita ketahui mulai dari reporter sampai ke pemra seperti saya. Mungkin kalau yang jelimet-jelimetnya itu butuh waktu, tetapi tadi prinsip-prinsip dasarnya sudah diceritakan oleh Septi. Terima kasih sekali lagi ya Septi. Sama-sama. Selamat beraktivitas lagi.
Oke teman-teman, selamat belajar.